Gua nggak pengen nyari yang tampang doang gitu. Pengennya nyari yang sefrekuensi. Karena kalau tampang doang nggak bakal bisa buat lu bertahan lama sih. Tapi kalau lu nyaman ngobrolnya, komunikasi enak, sefrekuensi itu nyambung banget bro. Sampai lu tutup akhir hayat lu. Gue culture shock parah banget pokoknya. Karena gue di kampung gue itu sangat-sangat slow pace ya. Gaya bahasanya beda. Terus sampai di sini tuh gue awal-awal shock banget. Beda. Terus time-nya juga beda. Berangkatnya juga beda. Kehidupannya beda, semua beda. Jadi gue lumayan shock juga sih. Lebih nyaman apa? Apanya nih? Banyak nih faktornya nih. Apapun. Garis besar kehidupan lu lebih enak di Jakarta atau beda? Di Jakarta. Jakarta ya? Gue merasa gue lebih maju di sini. Gitu. Semua di sini ya? Industri di sini dan gue dipaksa untuk tidak malas dan gue dipaksa untuk terus maju di sini. Gitu sih. Gue udah bermusik. Manggung udah? Manggung udah. Dari kecil gue kalau manggung mah. Karena ada festival. Tapi kalau di sana itu festival bukan festival musik yang kayak di sini ya. Di sana itu festival musik itu maksudnya lomba nyanyi. Nah, gue udah dari umur 3 tahun, 4 tahun gue lomba nyanyi. Misalnya dari segi penonton itu beda. Di sana itu orang lebih suka yang berteknik parah. Misalnya, ya jadi kalau penyanyi yang kurang teknik biasanya kayak kurang di inilah. Kayak kurang di gitu-gituin. Kalau di sini kan orang mendengarkan dan menikmati aja lirik dan nadanya gitu. Terus bedanya lagi di sana mungkin orang lebih antusias banget ya. Kalau mau ada mau nyanyi atau mau ada orang artis mau manggung pasti di sana lebih antusias daripada di sini. Karena jarang kan di tempatku. Gitu sih bedanya. Sama musiknya pasti di sini lebih modern pasti. Karena gue dari kecil itu memang cinta banget musik, nggak ngerti ya. Jadi orang tua gue itu memang kan suka musik juga dari dulu. Waktu gue lahir, nyokap gue itu perkenalkan musik sama gue. Dan bokap juga kenalin musik ke gue. Gue dari situ nggak pernah pengen berubah cita-cita. Sampai sekarang gue nggak pernah berubah cita-cita karena gue cinta sama musik. Intinya, kenapa gue bermusik? Kenapa gue terjun di dalam dunia musik ini? Ya karena gue nyaman. Dan gue kerjain apa yang gue nyaman gitu. Itu sih. Oh satu lagi. Karena menurut gue musik dan musisi itu adalah pembawa pesan. Berupa nada. That's why gue pengen jadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang. Anjay keren. Menurut gue gini, jadi ada beberapa POV, beberapa pandangan. Dan ini menurut kacamata gue. Ini menurut mata gue. Ini kacamata gue. Menurut gue itu musisi musik itu sebenarnya itu nggak ada batasan musik. Cuman kita tuh punya akal dan kita punya culture di kota di negara kita masing-masing yang membuat ada batasan. Kita nggak bisa sembarangan buat lagu atau buat musik yang merusak batasan-batasan ini. Gitu, misalnya kayak waktu itu ada yang trending di Spotify, tapi bahasanya kurang bagus. Akhirnya di take down. Menurut gue itu bener. Kenapa? Karena menurut gue musik itu pembawa pesan yang baik. Bukan ngancurin. Karena musik itu se-powerful itu. Sampai ada dibuat musik itu bisa jadi pembawa pesan iblis juga. Antichrist. Banyak banget kan, that's why. Lu punya otak, lu punya hati, lu tahu kok mana yang terbaik. Gimana caranya biar nggak nyakitin hati orang pakai lagu ini, gitu loh. Jadi gunain musik dengan baik dan punya hati dan akal. Harus sejalan, jangan hasil keluarin aja. Jadi nanti ada tuh dulu yang gitu-gitu. Jangan, itu nggak baik. Apalagi banyak orang yang bakal nonton dan dengar lagu lu. Itu sih. Tapi kan walaupun ibaratnya dia penyampaian pesan yang nggak baik dari musik yang nggak baik, ya. pasarnya kan ada. Pasarnya ada. Ya orang-orang yang sakit hati di bidang itu pasti banyak orang bakal relate. Cuman gini. Lu buat lagu itu paling sebentar kok itu. Tapi apa? Dampaknya banyak buat orang. Jadi buat apa lu ngancurin arti musik bagi orang kebanyakan. Jangan gara-gara sedikit aja, jangan gara-gara kubu yang dikit ini
lu puas tapi ngancurin semuanya gitu, jangan. Mirip kayak gini, musik yang gue bilang musik luas nggak ada batasan, tapi kita di mana pasti ada culture. Mirip gini, lu main ke rumah teman lu atau ke rumah orang, terus teman lu bilang gini, udah santai aja, anggap aja rumah sendiri. Emang lu jual rumah lu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Tapi lu kan pasti ada tata keramanya. Walaupun lu nyaman di situ, pasti lu menghargai orang rumah. Lu bisa jadi orang rumah, tapi lu bukan pemilik rumah. Gitu, itu sih. Gua sih, gimana ya kalau dibilang mengira gua sombong, kalau dibilang nggak mengira, gua berarti nggak menghargai karya gua. Gini, tapi gua udah mempersiapkan apapun lagu yang bakal gua keluarin, gua udah persiapin itu belum saatnya meledak atau akan saatnya meledak. Jadi belum siap kehilangan itu gua udah wanti-wanti sih ini bakal meledak gitu. Karena gue yakin orang siapa sih yang belum pernah kehilangan gitu. Dan mereka bakal relate sama lagu ini. Benar terjadi puji Tuhannya gitu. Kalau ditargetkan bisa. Kalau ini bakal viral. Tapi yang memutuskan nggak bisa, men. Yang di atas, men. Kuasa bos kita di atas. Nggak bisa. Kita mau bilang ini bakal meledak. Bahkan aku misalnya ada beberapa lagu yang misalnya ya, kurang suka nih lagu ini. Ternyata orang semua suka. Itu kita nggak ada yang tahu, men. Itu yang terjadi buat musisi-musisi kebanyakan. Kayak Linkin Park aja dia tuh nggak suka lagunya itu. Yang itu tiba-tiba itu yang meledak, kita nggak tahu rezekinya di mana gitu. Sebenarnya bukan gua rasain doang sih, kebanyakan orang pasti. Ya gimana ya? Siapa sih yang nggak ngerasain cinta? Cinta itu kan luas ya. Cinta itu lu lahir aja lu karena cinta. Lu dibesarin karena cinta gitu. Gua nggak tahu ya sama teman-teman yang lain. Cuman gua pribadi gua dibesarin dengan cinta. Dan gue menemukan banyak cinta di kehidupan gue. Tapi di perjalanan cinta yang gue alamin selalu ada duka di belakang mengikutin. Nah kalau lu berhenti di situ, duka itu bakal ngegapai lu. Nah apa duka yang paling dalam yang lu alamin? Ya itu kehilangan. Dan gini, yang bisa nyakitin hati lu paling dalam itu adalah orang terdekat lu, bukan orang di luar lu. Orang di luar lu ngomongin lu biasa aja, tapi kalau orang terdekat lu hilang atau ngomongin lu di belakang itu sakit banget ya. That's why gue ceritain tentang cinta, luka, dan kehilangan di situ. Dan kenapa gue buat judulnya Harapan? Karena semua lagu ini itu kan tentang kesedihan itu tadi. Tapi ada cinta juga. Tapi gue pengen gini, di setiap ada kehilangan, luka, dan cinta ini selalu itu ada harapan, men. Hidup itu selalu ada harapan. Jangan berhenti berharap. Itu doang. Karena ketika lo udah berhenti berharap, hidup lo hancur. Lo nggak tahu jalan hidup lo mau kemana lagi. Harapan itu penting banget untuk ngedasarin arti hidup lo. Lagu meledak, itu harapan gue. Amin ya, rezeki di situ ya. Iya, rezekinya di musisi. Harapan gue memang dari dulu itu tau nggak, gue sampai kuliah, gue tuh nggak ngedaftar ke kampus manapun. Langsung IKJ. Ke Jakarta. Karena gini, gue nggak pengen di Jakarta benar-benar ngadu nasib. Nggak ada yang gue kerjain, that's why gue pilih IKJ juga karena satu memang IKJ institut yang sangat bagus banget di bidang musik, ditambah relasi-relasinya banyak di sana. Nah, gue pertaruhkan karir gue dan hidup gue ke Jakarta dengan IKJ itu, nggak gue daftarin ke kampus manapun sampai guru gue marahin gue, lu harus daftar ke yang lain, siapa tahu ini nggak ada, siapa tahu. Gue percaya gue bisa, harapan gue itu terjadi. Yes, terus harapan gue punya tim yang bagus, tim yang solid, bagus. terjadi, dan terjadi juga. Gue punya rumah, terjadi. Gue punya kendaraan untuk pergi-pergi, terjadi. Banyak yang terjadi kok. Yang belum terjadi ya, semoga terjadi. Yes. Nah, anjir, gue dikulik banget nih. Iya. Kemana itu? Nah, Stefan and Friend itu Stefan yang pergi tinggal and Friend. and Friend band. Gini. Gue memang dari awal itu, dari kecil gue nggak masuk di band tuh. Dari dulu memang gue coba ngeband juga sama teman-teman gue waktu SMA gitu, nggak masuk karena gue punya, bukan egosentris ya namanya, tapi gue bukan di passionnya ngesatuin banyak kepala jadi satu gitu. Gue nggak bisa di situ. Gue udah coba, bukannya gue nggak coba loh. Gue coba berapa tahun gitu kan. Sembari gue, anjing bahasa gue sembari gue coba-coba manggung di mana-mana gitu kan sama band gue ini. Mereka juga punya link. Akhirnya gue ikut.
Cuman misalnya nih ya, misal. Drummer gue putus sama ceweknya diambil gitaris gue. Gimana ceritanya, men? Gimana gue buat menghadapi itu? Akhirnya apa? Gue ngeband, drummernya nggak ada. Gue main drum sambil nyanyi gitu. Kayak netral gue kan. Nah terus abis itu misalnya 4 orang udah datang, 1 orang ketiduran. Ada 2 orang slack atau 1 punya urusan lain, gak jadi manggung. Gue gak bisa. Karena punya egonya masing-masing, karena band. Makanya orang yang bisa solid bandnya sampai sekarang, gue tepuk tangan sih. Lu keren banget ya. Pasti ada mainnya, ada pemimpinnya di situ, leadernya. Nah itu, dan karakter suara gue menurut gue nggak keluar di band. Memang bukan passion gue, gitu sih. Jadi tinggal mereka juga pisah, tapi kita masih berhubungan baik loh sampai sekarang. Nggak tahu drummer gitaris gue. Ya gitu dah. Iya dong. Iya lagi tuh sebenarnya lu baru sadar gitu. Gini, gue buat lagu ini tuh karena gue sama teman-teman gue itu sering nongkrong, terus pakai kata-katanya nih. Kayak baru sadar, iya lagi. Siapa lu sastra ya? Bukan, itu teman gue. Bukan, kalau dia kan iya lagi. Halo, bukan kayak gitu kan. Aduh, love ya, bukan. Iya lagi tuh lebih ke Gen Z juga, memang lebih ke Gen Z. Cuman milenial juga masih pakai. Gua nggak tahu ya baby boomer pakai apa enggak. Cuman milenial, gua kan milenial. Kita masih sering pakai iya lagi. Kayak baru sadar, misalnya listrik lu belum bayar lah. Iya lagi, gitu kan. Misalnya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang iya lagi yang kita alamin. Dan satu lagi, kata-kata sefrekuensi. Frekuensi itu banyak banget di pertemanan, di tongkrongan, dan di percintaan. Kayak zaman sekarang ya, menurut gue makin kesini itu gue ngerasa gue nggak pengen nyari yang tampang doang gitu. Pengennya nyari yang sefrekuensi. Karena kalau tampang doang nggak bakal bisa buat lu bertahan lama sih. Tapi kalau lu nyaman ngobrolnya, komunikasi enak, sefrekuensi itu nyambung banget bro, sampai lu tutup akhir hayat lu. Makanya gue pengen buat lagu ini tuh untuk orang-orang yang ngerasa mereka sefrekuensi, merasa dia dia cocok, dia baru sadar kalau dia cinta sama orang, dia baru sadar kalau dia itu menarik hati. Nah itu, ya lagu ini tuh buat mereka gitu. Tapi banyak sefrekuensi tapi bukan milik di hati gitu. Iya, jadi kita sefrekuensi tapi lu milih orang lain itu banyak. Akhirnya jadi friendzone. Tapi lu percaya nggak kalau cewek sama cowok itu bisa temenan? Cewek sama cowok? Ya, sebagai cowok. Berarti nggak bisa cowok sama cewek pacaran? Kalau menurut gue, sorry. Gua awalnya nggak percaya. Okay. Gua awalnya nggak betul nih, karena gua belum pernah nemu kayak gitu. Ya. Tapi itu terbantahin sejak ada Hanin. Nah, gua waktu sama Hanin, sebelumnya gua pernah punya teman, tapi teman itu nggak pernah dekat kalau beda lawan jenis. Ya. Pasti karena project by project atau by ada something yang penting. Tapi sama Hanin itu benar-benar kita support satu sama lain, bener-bener. Makanya orang bilang, wah pasang aku berharap mereka bareng, tapi temboknya terlalu tinggi gitu. But gue pengen jelasin, gue sama dia itu benar-benar solid. Gue sama dia solid banget, kayak keluarga malah, sahabat banget. Dan apa yang dikeluarin sama dia atau apa yang mau dia kerjain, gue support. Apa yang gue kerjain di support banget. Benar-benar sekompak itu gue sama dia. Jadinya kalau ditanya percaya nggak Van kalau cewek sama cowok bisa sahabatan, gue percaya. Now I believe. Anjay, kayak iklannya. Now I believe. Han itu orangnya asik banget. Terus awalnya dia tuh sebenarnya pendiam, men. Orang semua tahu dia tuh pendiam, kalem, apalagi di album-album sebelumnya. That's why orang seneng banget kalau dia sama gue lagi bareng. Karena kekonyolan dia ketularan dari gue semua. Lu tau gak? Gue pertama kali kenal sama dia. Manajernya bilang gini, timnya, lu harus ekstra ya. Soalnya dia agak-agak introvert. Kejadian lagi nih Shannon juga gini gue gitu. Tapi Shannon udah asik sekarang, udah agak-agak ekstro dia sekarang. Iya, aduh gue kejadian lagi nih. Ya udah, pas gue ketemu, gue memang aja ngobrol pertama-tama. Iya ya gue pancing terus, tapi gue nggak mau yang terlalu push kan. Nah waktu tag vokal baru tuh gue bercanda dia pun masuk. Akhirnya kita bercanda bareng sampai sekarang konyol banget anaknya. Tapi di balik kekonyolan dia tuh anaknya kreatif parah dan harus dipush. Dia tuh ada sifat-sifat. Lu tau nggak dia ngapain kemarin ulang tahunnya?
Gue tanya hadiah terindah lu ulang tahun, dia jadi ulang tahun 2 hari yang lalu. Hari ini apa? Nen, lo mau hadiah apa? Atau lo dapat hadiah terbaik apa? Bisa tiduran Pak, hibernasi sehari. Lu gila, gue bilang. Hadiah lu tiduran? Iya, lu tahu kan gue intro. Enggak kayak gitu, men, gue bilang. Parah kan? Nah, dia itu harus ditarik, harus didorong terus. Kalau enggak mamau. Ini aja dia mau ngeluarin lagu. Hari ini mau ngeluarin lagu. Kebetulan besok, wow, hari Selasa. Puji Tuhan, lagunya enak banget, dia kasih ke gue dengerin, enak banget, gue kasih masukan. Gue yang nanya, Nen, apa nih yang mau kita lakukan? Lu mau bantuin gue bang? Ya iyalah gue bang. Ya iyalah goptek gitu kan. Ayo, wah lu terbaik. Akhirnya kita bikin bareng. Nah itu yang gue bilang tadi itu bisa ngebangun bareng, bangun bareng gitu. Gitu sih. Enak ya, sama dia ya. Enak banget, kita kerjasamanya asik banget. Nah termasuk yang iya lagi nih. Iya lagi nih itu kan ciptaan kita berdua. Kita lagi buat konten, tiba-tiba gue bilang, buat konten yuk. Tentang apa? Itu benar-benar direkord. Tentang apa? Gue kasih kata, lo kasih nada, gue kasih nada, lo kasih liriknya. Katanya harus ada ini. Nah itu jadi langsung. Nah itu gara-gara apa? Karena udah sefrekuensi yang tadi gue bilang. Sefrekuensi aja. Ya, gue sengaja Valentine karena apa? Karena gue setiap 14 itu belum pernah ngeluarin lagu dan gue ngerasa 14 Februari itu bukan dimiliki orang yang punya pasangan doang, tapi semua orang, bahkan orang yang jomblo, yang single, tapi pernah atau punya rasa kasih sama sekitarnya, kan pasti merayakan 14 Februari juga kayak gue gitu. Jadi apa yang bisa gue kasih untuk orang-orang sekitar gue atau orang yang dengerin lagu gue, ya ini hadiah buat mereka. Gue nggak ngasih berbentuk coklat, gue ngasih berbentuk lagu gitu. That's why iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Enggak, maksudnya gini loh, titipan dari Tuhan loh maksudnya. Oh ini dari Tuhan? Iya, bukan titipan dari pasangannya, bukan. Jadi Tuhan kan menitipkan rasa sama kita, kasih, sayang. Pada at the end, man, ini kenapa kita jadi bahas agama ya? Karena mau puasa kali ya? Nggak apa-apa lah ya, kita toleransi beragama ya. Jadi semua itu kan titipan, semuanya di dunia ini termasuk perasaan, men. Karena menurut gua, lo udah meninggal, kalau di agama gue ya, kalau lo meninggal, lo nggak sayang sama istri lo lagi sebagai kayak gitu lagi, menurut gua. Karena udah sayang sama Tuhan doang. Gitu. Ya udah, jadi dia itu cuma titipan, menurut gua. Tapi titipan itu bukan berarti lo nggak jaga, men. Lo benar-benar milikin, benar-benar jagain dia, sayangi dia kayak lo ngenyayangin diri lo sendiri. That's why itu artinya titipan. Gue pernah sih, kayak misalnya dia di luar kota gitu, ini calon, udah dekat-dekat. Terus misalnya dia di, taruhlah let's say di Sumatera, di Medan lah misalnya kan. Terus kodenya misalnya, lo kosong nggak hari tanggal segini gitu kan? Iya kosong. Kenapa? Enggak, gue pengen kesana aja. Terus dia bukan bilang, bisa ketemu aku dong, bukan. Oh ya udah kesini aja, siapa tahu lu mau pulang ke rumah lu gitu. Keren gue bilang. Gue langsung batal, nggak jadi beli gitu. Nggak disambut, gayung bukan gayung bersambut, gayung love lu tau. Gayung love yang hari dulu gitu. Warna pink. Pecah lagi. Nah itu. Akhirnya ya udah gue nggak jadi pergi. Banyak sih kayak misalnya gue tunjukin film ini bagus, terus dia cuman kayak oh iya bagus, oh gini misalnya ya, gue beli tiket film, gue beli 2, terus gue bilang gini, aku kebeli 2 nih tiket film, kamu gimana ini ya jadinya? Enggak, gue bilang kamu mau nonton, gimana ya jadinya? Terus dia bilang bagus dong. Kamu bisa nonton sama teman kamu, katanya aja. Iya, pengen ngajak. Aduh, gue bilang males gue. Iya, rencananya ini mau dimasukin ke album gue. Jadi di tahun ini gue mau ngeluarin single lagi buat jadi album gitu. Jadi gue berharap ya lagi ini tuh bisa masuk album dan album-album gue yang lainnya juga meledak gitu. Boom. Tahun ini kan? Ya rencana tahun ini. Kalau nggak tahun depan. Banyak sih. Bruno Mars kali ya. Keren ya? Bruno Mars. Gue belum pernah collab sama sesama gender. Ya jadi gue pengen Bruno Mars kalau terjadi. Kalau di Indo banyak banget. Gue pengen ngajak Tulus, Bang Judika, Unmesh,
Gue juga suka banget lagu-lagu Kak Ame. Pokoknya semoga bisa berkolaborasi sih. Karena cewek kan udah 3. Cowok belum ada. Gue pengen collab sama cowok. Selalu untuk selamanya, tapi gue udah nggak? Yang belum ya? Belum. Apa ya? Aduh. Banyak sih. Oh, mungkin lagu ini kali ya, Semi kali ya. Yang mana? Dia. Gue suka banget lagu dia. Iya. Dia ya? Yes, dia. Gue pengen banget bawain lagu itu versi gue sendiri. Toman film. Udah tapi belum tayang. Cuman video klip kan gue rata-rata. Kalian nggak tahu. Kalian gue prank dari tadi. Sebenarnya gue acting dari tadi. Jawaban gue tadi semua bullshit. Itu bohong semua. Kemakan kan? Ya kan? Kemakan lu kan semuanya. 25 menit kan? Kenapa jadi aktor? Karena menurut gue acting itu juga salah satu jadi seni. Dan gue cinta banget sama seni lukis, seni tari, seni peran, sama seni musik gue suka banget. Dan seru aja gitu bisa ngebawain peran seseorang itu challenging buat gue sih. Gue suka aja. Dan gue pernah syuting juga, makanya gue bilang susah tapi gue happy. Gitu. Dan gue suka lokasi set sih. Gue suka set. Kayak sekarang ini gue suka set. Set, ready, go. Jalan dia. Lari dia. Oke, aktor ya. Yes. Keren. Keren loh. Ya tanggapan gue nggak apa-apa sih, orang bebas nggak sih? Gue nggak marah. Gue nggak mau kayak waktu itu, ada waktu itu ya, yang film ya. Karena mending lu dengerin lagu lain nggak? Enggak, gue nggak bakal bilang gitu. Gue kalau mereka nggak suka lagu Iya Lagi, mungkin bisa mereka kasih tanggapan kenapa apanya yang nggak suka. Mungkin gue bisa perbaikin di lagu berikutnya. Cuman menurut gue lagu itu selera orang masing-masing sih. Jadi kalau lu nggak suka itu, mungkin lu dengerin lagu gue yang lain suka, ya it's okay. Cuman kalau lu cuman nggak suka tok, ya mungkin lu ada masalah sama orangnya mungkin. Cuman enggak lah, belum ada sih sejauh ini yang sangat-sangat benci semua lagu gue, nggak ada. Minimal ada 1-2 lagu yang dia suka, walaupun ada mungkin beberapa yang nggak dia suka gitu. Selera juga, mereka juga seleranya nggak suka yang itu, oke dengerin lagu, bukan lagu orang lain, dengerin lagu gue yang lain. Jangan dengerin lagu orang lain, dengerin lagu gue yang lain. Gitu dia. Yoi.